Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita saat ini di sesi wawancara pendengar ya. Ada dua topik pilihan yang sudah kami siapkan dan akan kami hadirkan untuk Anda sampai kita jelang pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Salah satunya pendengar, kabarnya saat ini sekolah budaya akan dibangun di Lembata, tepatnya pada Kecamatan Lamalera. Seperti apa pendengar progresnya dan kenapa memilih Lamalera begitu ya? Kita akan ngobrol dengan Direktur LSM Barakat, ada Bapak Benediktus Sabedil, sudah di ujung telepon bersama RRI. Pak Benediktus, selamat pagi. Selamat pagi RRI ND. Selamat pagi juga, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Lembata, Iya, Bapak. terima Oke, kasih. baik. Bapak ini bagaimana ceritanya sampai akhirnya bisa membangun begitu ya, sedang progres begitu ya, sedang berlangsung ini untuk membangun sekolah budaya di Lamalera, tepatnya di Kabupaten Lembata, Bapak. Silahkan. Ya, Lamalara itu sebenarnya satu destinasi Mm-mm. pariwisata yang sudah lama dikenal oleh dunia. Iya. Tetapi Lamalara sendiri sebenarnya kalau kita kenal, mereka punya kearifan lokal yang sangat bagus. Mm-mm. Dan menurut mereka apa yang mereka lakukan menangkap paus itu bukan Mm-mm. untuk mengambil kiriman dari leluhur. Jadi mereka memang tidak ada kebun, tetapi setiap paus yang datang mereka ambil sebagai kiriman. Jadi kearifan itu yang ingin kita lestarikan melalui satu sekolah yang kami sebut sekolah adat ya. Sekolah Kami tidak pakai adat. sekolah budaya, ya Oke. sekolah adat. Karena kalau budaya itu interaksi Mm-mm. terus menerus dari suatu masyarakat yang kemudian menjadi kebiasaan. Tetapi kalau adat itu sebuah pedoman Mm-mm. yang disepakati oleh masyarakat yang sifatnya mengikat dan harus ditaati. Karena itu maka kami pakai sekolah adat bukan sekolah budaya. Sekolah adat. Oke, siap Gitu. Bapak. Dan kenapa kami melakukan sekolah adat di sana? Mm-mm. Karena kami berpikir bahwa ya generasi sekarang ini sepertinya sudah tidak terlalu menghiraukan lagi kearifan yang sudah bertahan lama dan diturun-temurunkan oleh para nenek moyang itu tidak diwariskan lagi. Mm-mm. Mereka lebih terpengaruh dengan ya aspek globalisasi, dampak negatif ya dari globalisasi itu. Dan itu kalau tidak didukung dengan ketahanan diri yang baik, Mm-mm. karena krisis identitas dan lemahnya kontrol diri, maka budaya yang bagus itu, kearifan yang bagus itu akan hilang. Karena itu maka itu menjadi latar belakang kami harus membuat sekolah adat supaya apa yang sudah dimulai oleh nenek moyangnya itu tetap dipertahankan, karena banyak nilai, banyak norma, juga adat istiadat yang ada di Lamalera yang harus diwariskan kepada Mm-mm. anak cucunya agar memiliki ketahanan budaya dan juga jangan terpengaruh dengan dampak negatif dari aspek globalisasi yang sekarang lagi masif. Mm-mm. Mungkin itu Ibu. Oke. Berarti ini murni untuk melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Lamalera begitu Iya, Bapak ya. iya, Oke, iya, Bapak bicara betul. soal sekolah. Ketika kita menyebutkan kata sekolah, pasti yang Iya, terbayang begitu ya. Ada bangunan, ada ruang kelas, kemudian ada guru dan juga ada siswa begitu Bapak. Apakah demikian iya, iya. adanya nanti begitu? Ya benar, benar. Jadi kita didukung oleh Pertamina Foundation dan Mm-mm. Benih Baik. Benih Baik itu satu yayasan milik yang dibangun oleh Pak Andi Noya, Mm-mm. Andi F Noya. Ya. Dan melalui mereka ini kita akan membangun sebuah bangunan yang Mm-mm. disebut dengan ruang kolaborasi. Dan bangunan itu memang kemarin kita sudah jalankan sudah sampai 80%, tapi karena pertimbangan tertentu kita akhirnya pindahkan, jadi kita harus membangun baru lagi di satu tempat yang baru, dan bangunan itu yang akan dilakukan sekolah adat. Dan untuk menunggu sampai bangunan itu selesai dan sekolah adat akan dijalankan, Mm-mm. kita sedang menyusun modulnya itu, yang mungkin dalam beberapa media itu sudah menyebutkan bahwa modul yang kita susun itu Iya. terdiri dari 7 modul.
dibantu oleh para guru yang ahli di bagian kurikulum dari Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kabupaten Lembata. Kita coba menyusun itu dan sudah dilokakaryakan juga dan sudah selesai dan tinggal dalam tahap penyempurnaan dan modul itu sudah siap dan bangunan itu akan kita siapkan dalam waktu 2 bulan ini. Oke, baik. Ini sudah sejak kapan ide itu muncul kemudian berproses begitu sampai dengan 80% saat ini, Bapak? Ide itu muncul sejak bulan Agustus. Agustus? Tetapi sebelumnya itu memang sudah ada diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Benih Baik dan Pertamina Foundation. Terlebih Benih Baik lah. Benih Baik itu mereka semacam menjembatani setiap ide yang bagus dan mencari klien untuk membiayai itu. Dan kebetulan Pertamina Foundation tertarik untuk membiayai itu. Dan kami dengan Pak Andi Noya coba melahirkan ide itu untuk sekolah adat itu dan ingin menjalankan itu karena ya di tengah situasi globalisasi dan lain-lain itu kita harus membangun sebuah sekolah adat. Mungkin sekolah adat itu bisa menjawab tuntutan sekarang yang mengembalikan masyarakat manusia kita, anak-anak kita supaya jangan terpengaruh dengan budaya luar karena kearifan lokal itu sendiri ya bisa dapat mengakomodir unsur-unsur budaya luar dan mengintegrasikannya dalam budaya kita. Jadi ini satu hal yang bagus yang mungkin harus kita buat supaya kita tetap bertahan dengan apa yang kita miliki sebagai hal yang baik. Apalagi namanya kearifan lokal itu dia lebih banyak berisikan kebajikan yang mengajarkan etika dan nilai-nilai moral. Dia mengajarkan juga anak-anak untuk mencintai alam, bukan menghancurkannya. Karena itu hal yang baik ini perlu kita pertahankan. Oke, baik. Dan ini satu-satunya yang ada di Lembata begitu Bapak ya? Iya, betul. Oke, baik Bapak. Ini nantinya seperti apa ini sekolah adat begitu ya yang ada di Lembata? Tadi sudah dijelaskan bahwa saat ini sudah sedang berproses pembuatan 7 modul ya, modul pembelajaran untuk sekolah adat. Ini nantinya seperti apa Bapak? Siapa yang menjadi pengajar dan sasarannya ini siapa? Silakan Bapak. Iya, jadi setelah modul ini paham terhadap bagaimana sebuah kurikulum disusun itu selesai, kita akan mulai meluncing sekolah adat itu. Dan setelah launching itu akan mulai dijalankan sekolah adat. Sasaran kita yang paling pertama itu adalah anak-anak SMP yang ada di Lamelera dan kalau memungkinkan maka SMP yang ada di Kecamatan Wulandoni karena ada beberapa itu di Bapak suaranya putus-putus bisa. Kalau memungkinkan kami juga masuk ke SD dan SMA. Jadi yang model sekolahnya nanti guru-guru penyusun kurikulum itu akan melatih dulu guru-guru mulok agar bisa memfasilitasi sekolah adat, guru-guru mulok yang ada di setiap sekolah itu. Setelah guru mulok itu paham, mereka juga tidak membiarkan guru-guru mulok berjalan sendiri, tapi 1 minggu sekali mereka akan mengunjungi sekolah itu untuk melihat apakah proses itu berjalan sesuai dengan kurikulum yang disusun atau tidak. Dan untuk para narasumber itu, guru mulok juga harus tetap di narasumber agar syair-syair yang diucapkan itu tidak salah karena untuk mengucapkan syair-syair itu juga di Lamelera itu ada suku-suku tertentu yang hanya bisa mengucapkan itu, yang lain tidak boleh. Dan itu mereka itu adalah narasumber yang kita andalkan ketika sekolah adat berjalan. Jadi dalam pelajaran mulok tentang sekolah adat itu ada 1 guru mulok, ada 1 tua adat yang menjadi narasumber dan tua adat itu diambil dari beberapa suku yang punya spesifikasi di bidangnya. Kemudian ada juga guru-guru pendamping yang akan memfasilitasi, menjaga proses agar itu bisa berjalan sesuai dengan panduan yang mereka sudah susun. Begitu Ibu. Materi dan juga praktek, apakah ini balance nantinya Bapak? Iya, jadi materi dan sekaligus juga praktek dan diharapkan sekolah ini tidak hanya menjadi sebuah institusi yang mengajarkan anak-anak selama
3 bulan itu. Tetapi sesudah itu Mm-mm. praktek-praktek yang mereka buat itu akan menjadi produk-produk pariwisata yang bisa dipertontonkan kepada siapapun yang datang ke Lamalara, Lamalara. sehingga mereka menjadi kaya dengan produk-produk pariwisata yang tidak membosankan setiap pengunjung yang datang. Jadi misalnya kalau bagaimana mereka membuat teater penangkapan paus, atau juga mereka bisa membuat pledang miniatur pledang sebagai souvenir, atau juga bagaimana sair-sair itu ditarikan. Ada juga yang satu modul yang sekarang kami lupa lalu kami masukkan lagi, itu adalah suling bambu yang dulu di Lamlara juga ada tetapi kemudian tidak dihidupkan lagi. Itu juga kita akan masukkan juga ke dalam. Dan satu lagi yang menjaga membuat sekolah ini akan berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat itu adalah energi baru dan terbarukan, seperti membuat kompor dari biogas dan membuat kompor dari matahari. Begitu, Ibu. Oke, dari 7 modul ini Bapak mungkin bisa dijelaskan secara rinci ya, apa-apa saja Iya, iya, yang harus diterapkan begitu ya kepada iya, siswa-siswi atau pelajar nantinya dalam sekolah adat ini. iya, iya. Jadi pertama anak-anak akan diperkenalkan dulu tentang sejarah tradisi penangkapan ikan paus. Di sini anak-anak bisa mengenal bagaimana tradisi menangkap ikan paus itu dimulai, latar belakangnya apa, kenapa mereka harus memiliki tradisi penangkapan ikan paus itu. Setelah mereka kenal itu, mereka akan masuk ke dalam, mereka mengenal peralatan dalam menangkap ikan paus itu. Jadi peralatan apa saja yang dipakai, lalu namanya apa, lalu bagaimana membuat peralatan itu, karena itu juga penuh dengan ritual dan penuh dengan bahan-bahan yang diambil dari setelah mengenal peralatan, bagaimana pembagian peran dalam tradisi penangkapan paus itu. Itu khusus yang Halo Bapak? ya. Oke, Sorry. suaranya. Ya, saya ulang. Iya, iya. Jadi Silakan Bapak. yang modul yang pertama itu dia akan menggambarkan kondisi geografis Lamalara sebagai sebuah kampung. Memang Lamalara terdiri dari Lamalara A dan B, tetapi mereka akan melihat Lamalara ini sebagai sebuah kampung. Kemudian karena pemerintahan, mereka dipisahkan antara Lamalara A dan B. Tetapi sesungguhnya mereka adalah satu Levo. Levo itu nama daerah untuk kampung. Halo? Iya, silakan dilanjutkan Bapak. Iya. Setelah itu baru mereka diajarkan untuk mengenal tradisi penangkapan paus, tradisi pengambilan paus sebagai kanato, dan setelah tradisi penangkapan paus, lalu mereka akan melihat peralatan apa saja yang digunakan ketika menangkap paus. Dan di dalam tradisi penangkapan paus itu mereka akan melihat peralatan yang digunakan, pembagian peran dalam tradisi penangkapan paus, lalu ritual persiapan penangkapan pausnya seperti apa, tugas dan peran yang ada dalam penangkapan paus itu, lalu bagaimana sistem pembagian hasilnya. Itu seluruhnya ada di modul tradisi penangkapan paus itu. Itu anak-anak diajarkan, itu dibantu oleh para narasumber yang adalah itu akan bicara tentang sastra daerah Levo Lamalara. Karena sastra-sastra itu berkaitan dengan bagaimana membujuk angin, bagaimana memberikan keberanian terhadap seorang yang akan menjadi juru tikam. Itu semua dibuat dalam bentuk syair. Jadi ini juga penting untuk diajarkan. Lalu setelah syair itu, modul yang kelima itu dia akan omong tentang kerajinan tangan daerah Lamalara. Kerajinan tangan daerah Lamalara itu seperti miniatur peralatan penangkapan ikan paus bisa dibuat oleh anak-anak dan kemudian menjadi souvenir yang bisa diperkenalkan, dijual kepada wisatawan-wisatawati yang datang ke Lamalara. Lalu modul yang keenam itu makanan lokal Levo Lamalara. Jadi meskipun Lamalara tidak punya kebun, tetapi ketahanan pangan, food security-nya memang sangat luar biasa. Bagaimana keuletan ibu-ibu itu setelah suaminya menangkap ikan itu,
kemudian mereka mengelola itu lalu pergi menukar ikan dengan jagung. Oh, sistem Dan barter jagung begitu itu ya? datang tidak, ya, Mm-mm. ya, dan jagung itu datang nanti dipilah lagi. Yang agak bulat bagus itu disimpan dengan cara tertentu dan bisa bertahan sampai 2 tahun. Sementara yang tidak bertahan lama itu langsung dikonsumsi. Ini ketahanan pangan dalam larang meskipun tidak punya kebun, tapi lebih daripada orang yang punya kebun. Oke. Lalu yang modul ketujuh itu energi baru dan terbarukan. Itu yang kita ingin memperkenalkan kepada anak-anak tentang kompor biogas dan kompor surya. Ini mungkin sekitar 7 modul. Modul ya. Mungkin nanti satu lagi suling bambu tadi itu barangkali dia masuk di dalam sair dan apa itu sastra daerah ke apa gitu, modul keempat. Oke, baik, Bapak. Ini bisa diperkirakan begitu kapan akan di launching dan juga proses belajar mengajar ini akan dimulai begitu? Iya, pada tanggal 28 atau 29 Februari tahun ini akhir dengan 28 atau 29 saya tidak tahu, tetapi di akhir Februari itu kita akan melaunching itu Direncanakan dan seperti itu sekolah ya, adat Bapak ya? akan dimulai. Oke, keren ini Bapak ya. Nah, Ya. sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap sekolah adat ini yang sudah dalam progres begitu ya di Lamalara Lembata? Iya, kita ingin mengatakan kepada semua orang bahwa adat itu memang bagus, kearifan lokal itu memang baik karena dia diajarkan oleh komunitas yang lebih tua. Dia juga mengajarkan orang untuk mencintai alam, bukan menghancurkan. Dia juga berisi kebajikan yang mengajarkan etika dan nilai-nilai moral. Dia juga berisikan norma, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan-aturan khusus yang perlu dipedomani. Karena hanya dengan itu maka kita bisa bertahan dari pengaruh budaya lain dan juga kita bisa mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli kita. Juga kita bisa punya kemampuan untuk mengendalikan mayoritas masyarakat atau anggota masyarakat. Dan di dalam sekolah adat itu juga kita akan mengajarkan anak-anak untuk bagaimana menjadikan adat itu sebagai filter bagi apapun yang datang yang mempengaruhi mereka. Jadi ini yang harapan kita supaya sekolah adat ini bisa terbangun dan orang adat itu punya keyakinan sangat kuat terhadap alam, bahwa alam itu adalah bagian dari dirinya yang mewajibkan dia untuk menjaga dan melindungi alam. Itu yang paling bagus karena di tengah situasi lingkungan yang kita yang sekarang tidak baik-baik saja dan sekarang sedang masuk dalam pendidikan global, bukan lagi pemanasan global, sekolah Sudah adat menjadi pendidikan salah ya. satu hal yang perlu kita buat. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya bersama Iya, RRI pagi hari ini. Sukses. Kami RRI siap untuk iya, terus update ya perkembangan iya, tentang sekolah makasih. adat yang ada di Lamalera. Makasih, Bu. Terima kasih. Selamat Makasih. pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Kanal informasi